Dalam survei yang dilakukan Pusat Studi Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang selama September 2023, Ganjar Pranowo unggul dalam simulasi 3 calon atas Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Di Jawa Timur untuk calon presiden yang masih diunggulkan apabila 3 pasangan, maka yang diunggulkan adalah pasangan Ganjar Pranowo kalau 3 pasangan. Selain itu, Mahfud MD menjadi cawapres terfavorit di Jawa Timur dengan angka 19,4%. Unggul dari Kofifa yang berada di urutan kedua dengan angka 14,5%, diikuti Muhaimin di angka 10,9%. Survei ini melibatkan 1.000 orang yang tersebar secara proporsional di 100 kelurahan atau desa di 36 kabupaten kota se-Jawa Timur dengan sampling error kurang lebih 3,1%. Survei ini merupakan penelitian ilmiah independen yang didanai secara mandiri oleh UMM. Ya pemirsa, kembali lagi dalam pembahasan Politik 5.0 di mana Ganjar dan Mahfud ini keduanya juga sosok yang sangat matang dan juga punya track record yang lengkap dalam berpolitik. Jadi mulai dari eksekutif, legislatif juga bahkan yudikatif ya Mas Andi. Nah dalam hal ini bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa mereka lah yang terbaik untuk Indonesia, kalau dari Mas Andi sendiri? Yang pertama dari Mas Ganjarnya ya, sebagian besar 8 gerak cepat yang ditawarkan menjadi misinya Ganjar Mahfud itu sudah pernah dilakukan Mas Ganjar di Jawa Tengah. Okay. Ya. Jadi misalnya ada program penurunan kemiskinan misalnya, maka kita bisa melihat prestasi Mas Ganjar di Jawa Tengah secara signifikan menurunkan angka kemiskinan sehingga mengentaskan lebih dari 1 juta orang miskin di Jawa Tengah selama Mas Ganjar menjabat. Misalnya ada program energi hijau gitu ya. Mas Ganjar di Jawa Tengah sudah memulai dengan membuat desa mandiri energi dengan memanfaatkan gas rawa ya, yang kemudian bisa ada di beberapa belas desa percontohan. Nah, contoh-contoh ini menunjukkan bahwa Mas Ganjar adalah gubernur yang bekerja dan memiliki karakter kerja yang cepat dan akan mudah nanti segera menginisiasi 8 gerak cepat yang diinginkan. Tapi Mas Ganjar mengatakan ke kami, saya ingin bergerak cepat dan untuk itu saya butuh 3 fondasi. Harus ada 3 fondasi itu. Tanpa 3 fondasi ini nggak mungkin saya melakukan gerak cepat itu. 3 fondasi yang diminta oleh Mas Ganjar adalah yang pertama langsung anti korupsi, bebas dari korupsi. Dari bebas korupsi ini kita bisa meningkatkan ketersediaan anggaran dan untuk itu kita membutuhkan birokrasi yang efisien, digital dan bersih. Nah, 3 fondasi yang Mas Ganjar butuhkan, terutama yang anti korupsi dan birokrasi yang bersih itu ya sangat-sangat lekat dengan sosok Pak Mahfud. Jadi kemudian ya sudah kami pikir-pikir, oke, ada 8 gerak cepat, sebagian besar pernah dilakukan Mas Ganjar di Jawa Tengah, lalu ada 3 fondasi yang berbasis pada dasarnya adalah good governance, ya itu akan benar-benar sangat bisa ditopang oleh Pak Mahfud. Oke, dan ada beberapa program yang sudah disampaikan untuk mencapai Indonesia Unggul. Dan dari sekian banyak program ini turunannya itu sudah dipersiapkan dengan detail juga Mas Andi. Karena kan ada yang tadi dikatakan untuk mengentaskan kemiskinan dan juga untuk memberikan 1 rumah begitu sarjana ya, begitu kan. Ini kan tentunya akan menjadi banyak pertanyaan bagi masyarakat bagaimana realisasinya, mekanisme dan lain sebagainya untuk mencapai Indonesia Unggul tadi itu Mas Andi. Ya, program visi misi terutama 8 gerak cepat yang ditawarkan oleh Ganjar Mahfud itu didiskusikan sudah lama gitu ya. Dan kami sudah melakukan simulasi teknokratiknya sampai anggaran ya untuk mengetahui ini realistis atau tidak. Jadi tidak sekedar menempatkan angka-angka yang bombastis gitu ya. Jadi misalnya untuk penurunan kemiskinan absolut menjadi 0% di tahun 2029 ya 400-an triliun dana yang dibutuhkan bisa secara simulasi teknokratik itu disiapkan gitu. Ya yang paling penting tentunya menawarkan satu gebrakan baru yang nanti merupakan perpaduan antara presiden dengan wakil presiden ya Mas Ganjar dengan Pak Mahfudnya. Nah, saya
ketika Pak Mahfud sudah dideklarasikan, mungkin sudah ketemu hampir 6 kali ya dengan Pak Mahfud membicarakan visi misi. Dan menariknya Pak Mahfud itu bisa menggunakan pendekatan-pendekatan hukum dan keadilan hampir untuk semua program yang ditawarkan. Jadi saya ngetes Pak Mahfud, gimana caranya memakai perspektif hukum dan keadilan untuk memberantas stunting, ya, mengurangi stunting. Ini kan masalah kesejahteraan, ini masalah kesehatan. Ya, Pak Mahfud lah itu wujud paling nyata dari ketidakadilan. Ya, masih ada kelompok masyarakat kita yang jauh tertinggal pada saat Indonesia sudah negara nomor 20 dunia secara ekonomi. Jadi jangan sampai kita melompat menjadi negara nomor 10, menjadi negara nomor 4 di 2045, sementara ketidakadilannya karena masih ada masyarakat yang tertinggal masih ada. Untuk itu pemerataan harus menjadi fokus, dan itu adalah cermin dari keadilan yang ingin dibawa oleh Pak Mahfud. Saya ngetes satu lagi misalnya tentang transisi energi. Ya, transisi energi gimana caranya supaya listrik kita beralih dari energi coklat fosil yang mengandalkan misalnya solar dan batu bara menjadi energi terbarukan, ya, apakah solar panel dan seterusnya. Ya, Pak Mahfud, itu kan membutuhkan investasi. Betul. Investasi membutuhkan kepastian hukum. Betul. Ya, sehingga jangan sampai pada saat harga batu bara tinggi sekali kita langsung mencari sumber energi terbarukan. Tapi nanti pada saat harga minyak misalnya rendah, ya, udah nggak logis lagi secara ekonomi untuk meneruskan transisi energi hijau, kita balik lagi programnya. Enggak, itu harus ada kepastian hukum sehingga investor mau memang bersama-sama mengalihkan energi coklat kotornya menjadi energi hijau. Nah, ini saya bilang, wah ini pas ini kombinasinya antara Mas Ganjar yang bisa bergerak cepat, yang sudah punya pengalaman sebagai gubernur, dengan Pak Mahfud yang akan terus-menerus memastikan bahwa hukum dan keadilan menjadi salah satu pendekatan utama dalam pemerintahan Ganjar Mahfud ke depan. Iya, karena memang kan kalau bicara soal investasi memang nggak bisa terlepas dari kepastian hukum, Mas Andi. Apalagi kalau bicara soal energi, itu yang menariknya adalah ketika harus ada perubahan begitu ya, atau nggak kita transisi dari energi terbarukan katakanlah. Sementara kan masih banyak juga tuh, Mas Andi, masyarakat Indonesia yang memang masih menengah ke bawah gitu, secara penghasilan juga masih sangat kecil gitu kan ya. Apakah itu juga sudah dipertimbangkan? Apa sudah dibahas juga bagaimana nantinya harga listrik sendiri pasti kan akan mengalami perubahan begitu, Mas Andi? Ya, dan itu lagi-lagi sudah ditunjukkan Mas Ganjar dalam program-programnya di Jawa Tengah ya. Ya, program Desa Mandiri Listrik, program subsidi listrik untuk keluarga-keluarga miskin di Jawa Tengah itu sudah dilakukan Mas Ganjar dalam 10 tahun Mas Ganjar menjadi gubernur Jawa Tengah. Ya, tadi misalnya Desa Mandiri Energi ditunjukkan Mas Ganjar dengan membuat ada desa-desa yang mengandalkan gas rawa sebagai sumber energinya. Jadi Mas Ganjar memang sudah memiliki pendekatan menggeser transisi energinya ya. Jadi kalau kami berbicara misalnya, di antara lain saya pernah mendengar usulan dari Mas Ganjar, ya sudah kalau gitu nanti Pertamina dan PLN kita kasih saja visi misi Pertamina dengan PLN itu sudah langsung energi hijau, langsung transisi energi, sehingga KPI-nya itu bukan keuntungan yang didapat dari bisnis energinya, tapi KPI-nya adalah berapa persen dari coklat kotor menjadi hijau, itu aja langsung KPI-nya. Lalu ya seperti dulu ada perusahaan minyak besar di Inggris misalnya yang mengubah logonya supaya langsung kelihatan bahwa target misi KPI dari perusahaan itu sudah berubah, tidak lagi sekedar bisnis energi, tapi sekarang sudah ada visi ideologisnya untuk menciptakan energi yang lebih bersih. Oke, ini menarik sih Mas Andi. Selain bicara soal energi, bicara juga soal proyek di IKN dan lain sebagainya yang saat ini juga memang selalu disampaikan bahwa program ini harus terus berjalan karena ini flagshipnya gitu kan. Kenapa Mas Andi? Yang tidak boleh ada di Indonesia itu patahan program hanya karena pemimpinnya berganti. Ya, yang harus kita coba cari adalah keberlanjutan, ya, sehingga apa yang sudah dihasilkan baik
di pemerintahan sebelumnya diteruskan. Tidak patah mulai dari nol lagi, tidak patah mulai dari nol lagi. Ya, Mas Ganjar sebagai kader PDI Perjuangan tentunya akan sangat akrab dengan terminologi pembangunan semesta dan berencana yang diusung oleh Bung Karno di tahun 60-an. Itu yang selalu menjadi pendekatan utama dari kader PDI Perjuangan untuk bergerak ke depan. Ya, pembangunannya semesta harus sifatnya integratif antara pusat dengan daerah dan juga lintas sektor. Itu arti kata semesta. Berencana benar-benar harus direncanakan 5 tahun mau apa, 10 tahun mau apa, 20 tahun mau apa. Dan Pak Jokowi kan berasal dari PDI Perjuangan. Jadi memang dalam 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, dan sekarang yang akan dipercepat menjadi Indonesia Unggul oleh Mas Ganjar di 2024-2029 mengandalkan keberlanjutan itu. Dan program-program misalnya yang kita nilai sudah baik, yang perlu dipercepat seperti hilirisasi industri yang mengandalkan komoditas-komoditas strategis pasti diteruskan. IKN yang tidak hanya sekedar memindahkan Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur, tapi juga akan membuat kita memiliki prototipe, ini loh membangun kota yang hijau, ini loh membangun kota yang digital, kota yang pintar, kota yang terhubung dengan rantai pasok dunia, itulah IKN. Ya, dan itu pasti akan dilanjutkan, dan itu ada dalam 8 gerak cepatnya Mas Ganjar. Bagaimana Anda meyakinkan masyarakat yang masih skeptis, Mas Andi, untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN? Karena kan tidak semua orang bisa sependapat. Meskipun memang semua setuju melihat padatnya ibu kota saat ini dan pemerataan ekonomi juga harus dilakukan sesegera mungkin gitu. Gimana Anda menjawab skeptis dari masyarakat saat ini? Ya, lagi-lagi sebagai kader PDI Perjuangan, ibu kota yang bukan di Jakarta itu udah sesuatu yang kita diskusikan lama. Ya, Bung Karno pernah mengusulkan kota Palangkaraya misalnya sebagai ibu kota Indonesia. Jadi ketika Pak Jokowi setelah menang pemilu 2019 ada pertemuan khusus di salah satu restoran di Menteng lalu membicarakan perpindahan ibu kota itu, ya kemudian kita bicarakan kenapa ya dulu Bung Karno mengusulkan Palangkaraya. Lalu kita kemudian apa Palangkaraya aja atau sesuatu atau satu tempat yang benar-benar mulai dari nol. Akhirnya diputuskan mulai dari nol, lalu dicari posisi-posisinya, yang muncul letak Penajam Utara, Cepaku itu sebagai tempatnya Nusantara. Tapi simbol yang ingin didapat tadi, bahwa ini akan menjadi the first smart city, the first digital city, the first green and forest city, lalu the first global hub, ya global supply chain, yang moga-moga nanti bisa membuat roadmap atau side plan, blueprint dari ibu kota Nusantara itu yang akan menjadi blueprint awal ke kota-kota lain di Indonesia. Oke, sebenarnya kalau ngomong sama Mas Andi begitu ya teman-teman, banyak banget nih Mas Andi pertanyaan, apalagi mengingat ada banyak program yang sudah disampaikan, program gerak cepat Indonesia Unggul. Singkatnya nih Mas Andi ya, karena nanti kita bisa bahas lagi di segmen berikutnya gitu. Sat-sat kan selama ini harus cepat gitu. Apa tiba-tiba terbentuk, atau mungkin pertanyaannya gini, untuk Indonesia yang unggul, sumber daya manusia yang unggul, berarti kan semuanya harus dipersiapkan dari A sampai Z, termasuk pendidikannya. Dan belum semua orang juga mendapatkan pendidikan yang merata, begitu Mas Andi. Ya, kenapa Mas Ganjar memakai kata cepat ya? Itu benar-benar dari Mas Ganjar sendiri, jadi bukan dari kami. Bukan dari kami, tim yang membantu merumuskan visi misi. Ya, kami bertanya ke Mas Ganjar, dijelaskan waktu itu saya ingat malam hari jam 11 malam, ya dijelaskan oleh Mas Ganjar. Itu karakter saya kalau kerja. Tanya aja nih teman-teman dari Jawa Tengah yang mendampingi saya. Saya di mobil pasti ada aduan, ada keluhan, ada masalah yang harus saya selesaikan. Ya sudah, dari mobil itu saya bisa telepon bupati, wali kota, kepala dinas, dan seterusnya. Ada Twitter masuk ke akun saya, ya udah langsung saya balas, saya forward ke kepala-kepala dinas yang relevan saat itu juga untuk mencari solusi-solusinya. Itu karakter kerja untuk Mas Ganjar. Cepat, satset, gaspol, itu karakter kerjanya. Tapi di satu sisi lain, Mas Ganjar juga menyadari bahwa
kita akan segera punya bonus demografi yang nanti akan memuncak tahun 2032, tahun 2033 dan akan berakhir cepat. Bonus demografi itu tidak akan berlangsung 20-30 tahun. Bonus demografi biasanya cuma berlangsung 10-12 tahun. Jadi Mas Ganjar ingin memastikan kita cepat-cepat bekerja, memanfaatkan jendela bonus demografi yang kemungkinan besar tidak akan terulang. Betul. Ya, jadi kalau misalnya Amerika Serikat, bonus demografinya sudah lewat. Jadi tahun 70-an, Jepang sudah lewat di tahun 80-an. Cina sudah lewat bonus demografinya di tahun 2000-an. Tapi ada negara-negara yang bonus demografinya masih nanti. Ya, misalnya Amerika Latin, gitu ya, Argentina, Brasil, bonus demografinya itu masih tahun 2060. Ya, bahkan kalau misalnya Nigeria, bonus demografinya masih tahun 2090. Nah, kita salah satu negara G20 atau mungkin satu-satunya negara G20 yang bonus demografinya akan kita peroleh dalam 10 tahun ke depan. Nah, untuk itu kita harus cepat memastikan sumber daya manusianya memang menjadi bonus. Karena itu banyak di gerak cepatnya Mas Ganjar, ada tentang pendidikan, ada tentang riset, ada tentang inovasi, memastikan keluarga miskin di masing-masing keluarga minimal ada 1 orang bergelar sarjana. Ya. Dan untuk Mas Ganjar ini satu program yang bisa segera Mas Ganjar cepat dilakukan karena lagi-lagi pernah sudah dilakukan di Jawa Tengah. Oke, nanti kita lanjutkan lagi pemirsa untuk membahas yang lebih detail terkait dengan program gerak cepat dari Ganjar dan juga Mahfud MD usai jeda.